Life is fine somehow, gotta regain control. Sorotan dunia kepada Indonesia tak ada henti-hentinya semenjak kehadiran Patrick Kluivert yang juga ingin menghadirkan sejumlah pemain keturunan top Eropa. Sementara itu, Malaysia kini tengah berlomba menggait pemain keturunan yang ternyata mencarinya di Belanda juga. Alhasil mendapatkan sindiran keras dari Vietnam, bahkan yang menyindir bukan lagi dari media, melainkan mantan ketua Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Phulan. Bilang jika Harimau Malaya nggak usah mimpi untuk meniru Indonesia, bahkan disuruh sadar diri. Jelas ini bisa membuat kedua kubu memanas, apalagi hubungan antara kedua negara di dunia sepak bola cukup sengit. Tak hanya itu saja, syiriknya Vietnam yang iri juga tak lepas menyindir Indonesia, di mana salah satu media di sana menyoroti JITSES yang diminati klub raksasa Serie A, layaknya Juventus dan AC Milan. Mereka bilang jika nggak mungkin itu akan terjadi, dan tentu saja hal ini bertentangan dengan media Italia yang memang membenarkan rumor Bang Jai. Lalu apa yang sebenarnya bikin Vietnam iri? Melihat belakangan ini timnas Indonesia sedang banyak-banyaknya mencari pemain keturunan, terutama yang top level, hingga banyak pula yang mengajukan diri setelah Kluivert menjadi pelatih timnas seperti Dean James, Jairo, dan lain-lain. Membuat Malaysia tak mau kalah, dilaporkan oleh media Belanda, setidaknya ada 3 pemain keturunan incaran Malaysia. Di antaranya adalah Ferdy Truijff, Sam Schepperman, dan Dylan van Weeningen, namun malah diejek Vietnam. Jadi ceritanya, status diaspora Malaysia juga mirip dengan diaspora Indonesia, sama-sama keturunan Belanda. Namun bedanya, Malaysia harus repot untuk membujuk, serta meyakinkannya dulu. Namun sampai detik ini masih belum ada kepastian lebih lanjut terkait prosesnya. FAM memang terobsesi untuk meniru, tapi agak kesusahan mendapatkan pemain untuk digunakan pada kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini menjadi santapan hangat sejumlah media di Vietnam yang menggoreng Malaysia disebut kesulitan dan gak perlu mimpi coy. Lebih lanjut, menariknya selain media, tokoh ternama Vietnam juga tak luput ikut campur untuk menyindir program Malaysia secara belak-belakan, di mana menurut laporan Super Bowl, Duong Phulan yang merupakan mantan wakil presiden VFF dengan lantang mengomentari proyek pemain keturunan Malaysia nggak akan pernah terjadi, bahkan disebut sebagai perjudian tanpa kejelasan. Duong Phulan menyebut alasannya karena FAM dipandang tak mempunyai sosok Erick Thohir. Apalagi Harimau Malaya tak punya banyak diaspora berkualitas, sehingga disebut jangan banyak berharap untuk bisa meyakinkan para pemain keturunan di Eropa. Saya juga mendengar bahwa tim Malaysia ingin memanggil pemain naturalisasi untuk bermain melawan tim Vietnam. Tapi ini agak beresiko untuk sepak bola Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia tidak memiliki presiden yang memiliki hubungan internasional yang luas dan sumber keuangan yang kuat seperti Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Oleh karena itu, pencarian pemain naturalisasi untuk Malaysia seperti perjudian. Sulit bagi mereka untuk menemukan pemain yang cocok dengan akar Malaysia jika ingin meniru seperti tim Indonesia, kata Duong Phulan, sumber superbowl.com. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Alasan mantan wakil presiden Federasi Vietnam menyinggung hal tersebut ternyata karena kedua belah pihak memang sudah memanas, di mana hal itu diketahui karena Malaysia dan Vietnam berada satu grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Kedua negara akan bersaing di grup F untuk memperebutkan tiket lolos ke kualifikasi selanjutnya yang hanya bisa diraih oleh sang pemuncak klasemen. Jadi apapun yang dilakukan oleh Malaysia, seperti menaturalisasi pemain keturunan, terutama dari Eropa, tentu saja bisa mengancam Vietnam, yang notabene hanya memakai naturalisasi dari liga lokal saja, layaknya Nguyen Xuan Son. Namun bagi Malaysia, apa yang dikatakan Vietnam bukanlah masalah besar. Justru CEO FAM baru-baru ini mengonfirmasi adanya titik terang pemain keturunan.
yang disebut sudah memasuki tahap akhir, namun tak dijelaskan pemain keturunan Belanda mana yang diproses ini. Proses untuk mendapatkan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini sudah dalam tahap akhir, ungkap Rob Friend, CEO Timnas Malaysia, dikutip dari Super Bowl. Ya, bagi Indonesia tentu saja udah beda level. Timnas yang udah masuk Piala Asia 2027 duluan lewat jalur otomatis round 3 nyantai soal itu. Paling sekarang disibukkan dengan misi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, media Vietnam ada aja yang menyindir Indonesia loh coy. In this game we play, gonna seize the day. Vietnam sebut J-Itzas mimpi. Selain Malaysia, Vietnam tak mau kalah dari Indonesia dengan terus menyinggung para punggawa Garuda. Apalagi dengan performa para punggawa Garuda di Eropa, mencolok seperti J-Itzas yang menjadi contoh sebagai kapten timnas hingga diminati oleh klub raksasa Serie A. Disebut mimpi oleh media Vietnam saat membalas rumor bek Indonesia yang akan pindah ke Juventus. Jadi, media Vietnam dan Tri.vn belakangan ini ikut menyoroti kapten timnas yang dirumorkan banyak klub top Serie A ingin memboyong dari Venezia. Juventus dan AC Milan adalah dua klub yang sempat mengincar Bang Jai saat bursa transfer musim dingin kemarin. Namun pada akhirnya tak kejadian semua lantaran J-Itzas yang ingin stay, serta tawaran harga yang dipatok Venezia cukup tinggi dari harga pasaran, sekitar 20 juta euro. Dan di hari-hari sebelum akhir transfer ditutup, klub berjuluk si Nyonya Tua memboyong bek dari Newcastle United, Lloyd Kelly. Sementara AC Milan gak mau menebus J-Itzas semahal itu dari Venezia, jadi gak jadi pindah juga. Karena hal inilah media Vietnam menyebut Bang Jai di klub top Eropa hanya angan-angan semata. Media Italia tetap puji Jay. Meski nggak jadi dibeli dan disindir Nguyen yang iri, tentu saja bagi media Italia Tutto Mercato, hal ini wajar, sebab Bang Jay diketahui loyal untuk membantu Venezia untuk keluar dari zona degradasi Serie A. Setidaknya ia akan bertahan hingga akhir musim, atau jika ingin dijual, mahar yang diminta cukup mahal, tentu sangat wajar. Media Italia juga menegaskan bagian perkembangan J-Itzas yang belakangan ini menunjukkan perubahan signifikan. Rekan-rekan setimnya sangat bergantung padanya, mengingat serangkaian cedera yang melanda tim asuhan Di Francesco. Ia kembali menunjukkan kepemimpinannya, menutup semua celah yang ada dan memimpin tim, tulis Tutto Mercato dalam artikelnya. Ya, terlepas dari apapun, Vietnam lagi-lagi emang cari muka aja dan iri melihat tetangga makin maju. Malaysia di roasting, Indonesia juga kena sindir. Kurang apa lagi coba? Padahal, pemain mereka sendiri belum bagus-bagus amat. Bahkan kebanyakan cuma bermain di liga sendiri loh, ya kan? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.